kepada Ibu Kepala Sekolah atas waktu yang telah diberikan. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru serta anak-anak yang Bu Guru cintai. Ya, Bu Guru di sini tidak memberikan Dharma Wacana, tapi hanya memaparkan sedikit apa itu hari suci. Apa anak-anak? Siwalatri. Ya. Hari suci agama Hindu itu datangnya ada yang berdasarkan wudu dan ada yang berdasarkan sasi. Ya. Nah, yang berdasarkan wudu itu jatuhnya setiap 6 bulan sekali, sedangkan yang berdasarkan sasih jatuhnya setiap 1 tahun sekali. Nah, biasa anak-anak merayakan hari suci Nabi anak-anak? Siwalatri. Nah, kalau hari suci Siwalatri itu jatuhnya berdasarkan wudu Nabi sasih. Sasih, ya. Hari suci Siwalatri punika jatuhnya berdasarkan sasih, yaitu kita rayakan setiap 1 tahun sekali. Tepatnya kapan anak-anak? Ada yang tahu? Biasa itu harinya apa namanya? Ya, kalau kalender Masehi hari Jumat. Kalau berdasarkan sasih, hari suci Siwalatri itu jatuhnya pada Purwaning Film Kapitu, ya. Purwaning itu artinya sehari sebelum bulan mati, bulan film, ya. Nah, hari suci Siwalatri biasanya digunakan oleh umat Hindu. Itu hari yang baik karena Sang Hyang Siwa itu lagi beryoga, ya, di mana hari itu kegiatan yang bisa anak-anak lakukan yaitu dengan merenung dan menyucikan diri serta melakukan pemujaan kepada Dewa Siwa, ya. Nah, kata Siwalatri dalam bahasa Sanskerta itu terdiri dari 2 kata, yaitu siwa dan latri. Ada yang tahu apa artinya siwa dalam bahasa Sanskerta? Ya, siwa itu juga merupakan manifestasi dari ide Sang Hyang Widiwasa, yaitu Dewa Siwa. Apa tugas dari Dewa Siwa? Melebur atau pelindung, ya. Sedangkan ratri dalam bahasa Sanskerta artinya apa? Malam atau kegelapan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Siwalatri itu adalah pelebur kegelapan menuju jalan yang terang, ya. Nah, dalam hari suci Siwalatri itu ada 3 pelaksanaan brata yang bisa kita lakukan. Apa saja, Nana? Mana brata? Kawasa. Lagi? Apa artinya jagra? Tidur. Kadang semalam suntuk. Mana brata? Apa artinya mana brata? Berbicara, ya. Lagi 1. Upawasa. Apa artinya upawasa? Berpuasa, tidak makan dan minum, ya. Nah, itu tadi sedikit tentang hari suci Siwalatri, ya. Nah, sekarang kita kembalikan lagi ke Baik, terima kasih Ibu Nenika. Tadi anak-anak sudah mendengar apa saja makna dari Siwalatri, dan besok tolong dilakukan untuk memperingati Hari Raya Siwalatri. Kita akan melaksanakan apa? Jadi waktu liburan besok digunakan bagi yang beragama Hindu memperingati Siwalatri dengan melaksanakan 3 tapa, yaitu apa yang pertama anak? Tidak berbicara. Jadi besok tidak boleh berbicara dalam arti tidak ada yang berbicara tidak sopan atau berkata-kata yang tidak baik. Jadi mulai pagi hingga besok paginya lagi 1 hari anak-anak harus menjaga ucapan dan kata-kata anak.
Yang kedua, anak-anak harus berpuasa. Nah, mulai besok 1 hari anak-anak akan melaksanakan puasa. Jadi diisi dengan berpuasa hingga hari berikutnya ya, setelah jam 12 malam. Dan yang ketiga, apa yang lagi yang harus dilaksanakan untuk memperingati Hari Raya Siwolatri? Ayo dibantu. Tidak tidak minum itu namanya tidak berpuasa ya, tidak makanan minum itu termasuk ke dalam puasa atau berpuasa. Tidak berbicara sudah. Yang lagi satu, siapa yang tahu apa yang dilakukan oleh Uluk Dake di atas pohon bila? Nah, berdoa. Apakah dia tertidur semalaman? Baik, jadi besok bagi yang bergema Hindu melaksanakan 3 tapa. Tapa yang terakhir adalah anak-anak besok jagra. Jagra artinya anak-anak tidak tidur. Nah, tidak tidur dalam arti apa yang harus dilaksanakan untuk mengisi tidak tidur itu bukannya main HP ya, tapi melaksanakan introspeksi diri. Anak-anak ingat renungkan kembali apa saja perbuatan yang kalian lakukan dan juga kalian melaksanakan persembahyang. Ya, sudah? Sudah diingat apa yang akan lakukan besok? Sudah apa belum? Sudah apa belum? Siap melaksanakan 3 berata? Siap apa tidak? Siap? Siap ya. Jangan. Siap atau tidak? Baik. Walaupun tidak lengkap bisa hanya 2 terlebih dahulu tidak apa-apa ya. Baik, kita akan lanjutkan menonton kisah Uluk Dake, cerita di balik perayaan Hari Siwolatri. Bagi petugas dipersilahkan. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang pemuda. Beberapa tampil dari kelas 4, perwakilan kelas 4, beberapa silakan beri tepuk tangan. Ayo, indah. Nah, perkenalkan diri dulu dong. Perkenalkan nama saya Indah. Indahnya masih malu-malu kucing ya. Jadi belum jadi jadi murid masih malu-malu kucing dia. Oke, Indah sudah siap. Baik, Indah. Uluk Dake adalah seorang pemburu binatang yang memakan dan menjual daging hasil buruannya untuk menafkahi keluarganya. Suatu hari saat sedang berburu, ia tidak memperoleh seekor pun binatang. Tanpa pantang menyerah, ia terus berburu hingga tengah hutan sampai larut malam. Silakan jaga, perkenalkan diri, juga ceritanya apa, dan silakan bercerita. Ustaz satu nama saya Ibu Mama Berharga, kelas 5 saya akan menceritakan kisah Uluk Dake. Pada suatu hari hiduplah seorang pemburu bernama
cakep. Dia selalu memburu di hutan. Habis itu dia mendapat tangkapan yang sangat bagus. Habis itu pagi-pagi dia pergi ke hutan. Sebelum itu dia berpamitan kepada keluarganya. Bu, saya pamit dulu ya, Bu. Bagaimana ceritanya? Sudah bisa? Sudah bisa menjawab berarti? Wah, benar apresiasi sekali lagi tepuk tangan dong. Mentalnya bagus ya, mentalnya bagus, pede, percaya dirinya tinggi, ya. Itu merupakan modal awal yang bisa kita asah nantinya, Chandra ya. Sekarang dengarkan lanjut lagi perwakilan dari kelas 6 yang sudah terpilih. Silakan. Baik, inilah perwakilan dari kelas 6 yang akan membawakan sebuah cerita epas dari grup Bakau. Bu, langsung cerita. Nama saya Kade Kemaran Renata. Di luar waktu saya akan menceritakan cerita hidup Bakau. Pada satu tempat terdapat lelaki pemburu bernama Iluk Bakau. Dia senang berburu di hutan. Dia ahli dalam bidang berburu. Pada suatu hari saat dia berburu di hutan, dia tidak mendapatkan buruannya. Sampai sore pun tiba. Dia sampai tidak dapat. Dia pun mencari tempat aman untuk meneduh. Dan dia pun meneduh di pohon besar. Hari malam pun tiba. Dia sangat takut. Dia naik ke atas pohon. tidur dan dia pun masuk surga. Terima kasih. Iya, demikian tadi ya, terima kasih. Kemudian kalian sambil mendengar, sambil konsentrasi. Jalan ceritanya bagaimana, siapa yang memperebutkan rohnya si Lepdaka? Ya, itu akan ada pertanyaan-pertanyaan. Ya, kemudian ada perwakilan lagi satu ya dari kelas 6. Gimana perwakilannya lagi satu? Sudah siap? Oke. Ya, tadi Putra, sekarang Putri. Bagus ya. Pakai sandalnya. Ya, aman. Bagaimana? Sudah siap mendengarkan kembali? Sudah. Hormati dan hargailah teman-teman kamu yang mau berdiri di depan. Berdiri di depan itu tidak mudah loh. Terus keberanian yang sangat tinggi. Ya, jadi hargai. Silakan Bu Guru beri kesempatan.
Ya, inilah biasakan. Perkenalkan, nama saya Renata Purnomo Putri, kelas 6, absen 30, perwakilan dari kelas 6 dari SD 2 Negeri Daun. Hari ini saya akan menceritakan cerita Ibu Dako. Pada suatu hari, hiduplah seorang pemburu bernama Ibu Dako. Ibu Dako menafkahi keluarganya dengan berburu setiap harinya di hutan. Suatu hari, saat hari Purwaning 31, ia seperti biasa berburu di hutan. Ia berpamitan dengan keluarganya dan langsung bergegas ke hutan. Tapi anehnya, selama berburu, ia tidak menemukan satu hewan yang ingin dia tangkap. Akhirnya, ia bergegas ingin pergi lebih jauh lagi menelusuri hutan untuk bisa menemukan hewan yang akan dia tangkap. Dia berjalan, terus berjalan, tapi tidak satu pun yang bisa dia bunuh. Hingga malam itu tiba dan sangat gelap pasir hutan, ia memutuskan untuk menginap di dalam hutan tersebut. Dia naik ke pohon yang besar sekali, namanya adalah pohon buah. Dia memanjat, lalu dia duduk di dalam tersebut. Ketika ingin memejamkan mata, ia kembali berpikir, jika misalnya aku tidur dan gelap ini, aku jatuh, dimangsa saya sama hewan buas. Akhirnya, ia pun memetik daun satu persatu dari pohon buah tersebut. Dia petik sambil merenungi hasil perbuatannya dia, yaitu memburu hewan. Ia sadar berburu itu sambil membunuh hewan yang kejam itu adalah sesuatu yang terlarang. Hingga matahari pun terbit, ia pulang ke rumah. Dia menceritakan semuanya kepada istri dan keluarganya, dan akhirnya ia memutuskan untuk beralih profesi dari pemburu menjadi petani. Bertahun-tahun kemudian, ia mulai sakit-sakitan dan meninggal dunia. Saat dia lamaka, ketika tentara Dewa Yama ingin menjebloskan dia ke neraka, akhirnya pun tentara Dewa Siwa datang. Dia menjelaskan, "Hei kamu, kenapa kamu ingin menjebloskan dia ke neraka? Padahal dia itu sudah melakukan tato brata Siwaratri, yaitu monobrata, tidak berbicara, upawasa, tidak makan dan minum, dan jaga, tidak tidur atau begadang." Hal tersebut pun meyakinkan tentara Dewa Yama untuk memberikan roh atau arwah ataupun atma kepada tentara Dewa Siwa yang itu akan membuka pintu gerbang ke surga. Jadi mereka pun ingin jatuh masuk ke surga. Sekian dari saya, bertutup dengan Nah, Ines ke Raya sayang. Mau satu rendah. Om Swastiastu. Nama saya Siti Diana Nurhara. Ini saya akan menceritakan hidup Dako. Hidup Dako adalah seorang pemburu. Setiap hari kerjaannya hanya memburu hewan di hutan. Pada suatu hari, Dako tidak mendapatkan satupun hewan hasil buruannya. Karena hari sudah malam, Dako takut untuk pulang sendirian karena banyak binatang buas. Kemudian dia memetik satu persatu daun gila tersebut. Karena sudah pagi, dia pulang ke rumahnya. Dia mengganti pekerjaan menjadi petani. Tak lama kemudian dia sakit keras.
Di malam Siwalatri. Kita pun dibawa ke surga. Terima kasih sayang. Baik. Gimana? Masih semangat atau pengen mengobrol dulu? Masih pengen mendengar atau mau mengobrol? Berarti lanjut ya, boleh lanjut ya. Oke, teman-teman. Karena kalian sudah mendengar beberapa cerita yang berjudul belaka dari teman perwakilan ya, kelas 4, 5, dan 6, maka tibalah saatnya di puncak acara, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ya, bagaimana? Siap? Untuk sistem acara selanjutnya, Bu Guru serahkan kepada Pak Eno. Pada Pak Eno, Oke, terima kasih Bu Ati atas waktunya. Baik, di sini Pak Guru akan memberikan kuis untuk kalian. Nah, di sini berhadiah. Ya, berhadiah jajan di kantin nanti. Oke. Nanti yang bisa menjawab pertanyaan dari Pak Guru itu akan ada hadiahnya. Oke, nanti yang benar ya. Tapi kalau yang benar Pak Guru kasih hadiah, yang salah tidak dapat. Oke, siap-siap. Ini untuk semuanya, anak kelas 4 sampai anak kelas 6. Oke. Dari Pak Adi, es Poci Milo. Dari Pak Guru, traktir sosis di ibu kantin. Dari ibu guru di belakang ada? Oke, nanti ada tambahannya nanti. Oke, dipasang telinganya, didengarkan pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama. siapa berani maju dulu? Ya. Atau kita kasih pertanyaan dulu, Bu, baru suruh angkat tangan. Ibu guru yang lihat siapa yang terlebih dahulu angkat tangannya. Oke, pertanyaan yang pertama, siap-siap tangannya. Belum. Nanti setelah hitungan ketiga baru boleh naikkan tangan. Oke, turunkan dulu kalau belum ada hitungan yang ketiga tidak boleh naik tangan. Oke, Ibu guru sambil dilihat siapa. Oke, untuk pertanyaan yang pertama dengarkan. Hari Siwalatri. Belum dihitung. Hari Siwalatri jatuh pada sasi keberapa dan hari apa? Silakan angkat tangan. Turunkan dulu. Pak Guru hitung 1, 2, 3. Siapa dulu? Today. Oke, today dari kelas 6 katanya, silakan berdiri today. Oke, silakan. Ya, kalau salah nanti Pak Guru oper lagi. Silakan today. Perkenalkan dulu namanya, tidak usah pegang. Bilang apa nanti sampaikan jawabannya. Oke, silakan. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ibu Gede Kisada Putra. Saya dari kelas 6 Pengeratan 13 SD Negeri 2 Daupudi. Jawabannya adalah Purwaning Film Kepitu. Bagaimana? Benar atau tidak? Benar atau tidak?
persilakan ke Ibu Adri. Terima kasih. Oke, selamat buat anak-anak yang sudah memenangkan referensi dan sasis. Lumayan. Nah, karena kegiatan kita sudah berakhir dan jam menunjukkan jam istirahat, anak-anak sudah pada lapar? Yakin belum lapar? Baru baca praktek nggak jadi apa gitu? Anak pulang sudah lapar, jadi guru batalkan menjaga badan semua. Sudah, waktu istirahat, beberapa silahkan ya.